Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya nih saya menyapa teman-teman semua yang baru-baru ini mungkin di beranda YouTube-nya ada satu channel YouTube yang bernama Boncang Little Squad. Di sini mungkin tanggung jawab saya ya sebagai pengurusnya ataupun sebagai adminnya untuk memperkenalkan apa sih itu BLS gitu, karena dikhawatirkan teman-teman bertanya-tanya juga dan itu menjadi dosa juga buat kita apabila teman-teman merasa penasaran. Nah, di sini saya perkenalkan diri dulu, izinkan ya. Nama saya Denny Saputra. Saya di BLS di strukturnya itu sebagai wakil ketua ataupun ketua harian. Yang kalau di media BLS itu saya sebagai admin lah gitu, sebagai yang meramaikan gitu. Dan di sini mungkin di kesempatan yang santai ini karena mungkin teman-teman juga sekarang sedang menikmati, ada yang learning from home, ada yang work from home gitu. Intinya sedang dirumahkan lah akibat dari ya keadaan yang teman-teman sudah ketahui bersama. Nih di sini saya akan menceritakan gitu apa sih itu BLS, kenapa harus ada BLS, dan juga kenapa sih harus ada media-medianya. Intinya sekilas tentang BLS lah, organization profilnya gitu, profil organisasinya. Yang pertama, BLS berdiri itu pada tahun 2010 sebenarnya, walaupun untuk pengelolaan medianya karena terhambat oleh beberapa hal itu baru sekarang ya. Walaupun Facebook, fanspage-nya udah lama sih. Instagram juga udah agak lama, cuman memang vakum. Tapi untuk YouTube mungkin baru sekarang. Karena mungkin terinspirasi lagi ramai ya YouTube juga gitu, walaupun udah lama juga sih sebenarnya. Cuman kitanya aja yang mungkin yang ketinggalan. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Tadi BLS itu lahir di tahun 2010 itu atas dasar pemikiran bersama, pemikiran kolektif dari para pemuda yang ada di Kampung Babakan, Waluran Mandiri, Kabupaten Sukabumi. Pada saat itu melihat keadaan di kampung itu monoton gitu, hanya gitu-gitu aja, gerakannya gitu-gitu aja gitu, ya hanya sekedar main, ya main, nongkrong, gitulah pokoknya, sekolah, dan tidak ada hal yang muncul yang baru gitu, yang inovatif. Nah mungkin dulu soalnya saya generasi kedua lah anggapnya gitu. Ada generasi pendiri, walaupun saya juga include ke sana, masuk ke generasi pendiri. Cuman di senior saya dulu mungkin berpikir bahwa wah ini harus ada satu wadah yang mengakomodir teman-teman di kampung saya untuk menjadi satu wadah pengembangan diri, baik untuk diri pribadinya, diri kita masing-masing, ataupun untuk kepentingan bersama di masyarakat. Wah, maka setelah berdiskusi panjang alot, akhirnya timbullah BLS. BLS itu singkatan dari Boncang Little Squad. Kenapa sih harus boncang gitu? Padahal kampung kita kampung Babakan, karena kita mengambilnya orientasi kita itu pengembangan untuk satu kedusunan. Kalau di kampung kan kedusunan ya, kedusunan Kebon Kacang namanya. Harapan kita bahwa BLS ini bukan untuk kampung Babakan saja, tapi untuk kedusunan Kebon Kacang juga, bahkan mungkin kedepannya untuk siapa saja yang mau berkembang. Itu ya tadi setelah pemikiran disatu padukan, akhirnya timbullah BLS dengan nama dengan kepanjangan Boncang Little Squad. Boncang Little Squad itu ya bisa diartikan ya, adalah sekelompok pemuda yang sederhana, yang kecil dari Kebon Kacang, tapi mempunyai tujuan yang luas tentunya. Adapun ya gambaran tujuan besar ke depan BLS itu mau apa sih sebenarnya, yaitu tadi berangkat dari realitas yang ada di belakang, bahwa BLS akan berangkat ke depan untuk mencetak anggota-anggotanya ataupun teman-teman di kampungnya untuk mempunyai satu tanggung jawab yang memang itu ada dalam jiwanya gitu, yaitu tanggung jawab memakmurkan kampung halaman gitu.
Terus satu lagi, biasanya ada yang penasaran apakah BLS itu sejenis geng motor ataupun sejenis klub motor. Nah, di sini saya akan klarifikasi bahwa BLS itu sebenarnya sih bukan klub motor, bukan geng motor ataupun bukan komunitas motor. Oh, tapi kenapa sih kok banyak foto-foto BLS, gambar-gambar BLS yang apa? Yang lebih menandakan bahwa BLS itu seolah-olah komunitas motor. Nah, gini ceritanya. Karena dulu karena kita tersebar di berbagai daerah gitu, maksudnya orang-orang yang dari kampung halaman itu nyebar gitu ya, ada yang ke kota, ada yang kemana lah, ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor dan lain-lain, sehingga ketika bulan-bulan Ramadan ataupun pas Idul Fitri kita akan berkumpul. Nah, karena kebetulan kita satu hobi jalan-jalan menggunakan motor, ya udah kita jalan-jalan pakai motor. Terus juga jalan-jalan misalnya touring lah gitu ya, touring misalnya main ke laut mana, main ke pantai mana. Terus juga memang sih ada satu corak yang menandakan bahwa BLS itu adalah klub motor, itu dari desain-desain bajunya. Karena dulu lagi ngetrennya ya desain-desain serem kayak gitu ya, ya kita ikut sih sebenarnya. Tapi kita bukan pure, bukan klub motor, bukan geng motor apalagi ya. Kita hanya sekelompok pemuda aja gitu. Untuk masalah itu sih memang banyak orang yang menilai juga seperti itu. Nah, lantas apa sih kegiatan-kegiatan BLS? Mungkin ada ya teman-teman yang penasaran ke arah sana. Kegiatan-kegiatan BLS sama saja sih dengan kegiatan-kegiatan teman-teman yang lainnya, cuman dalam satu hari itu selalu diselipkan amanat ataupun beban, bukan beban berat sih, cuman lebih kepada tugas ya, untuk senantiasa para anggotanya, para pengurusnya selalu ingat pada komitmen bersama, yaitu untuk selalu berkembang secara individu ataupun secara kolektif bersama untuk memajukan kampung halaman kita. Selalu diingatkan untuk membaca buku, berdiskusi, membicarakan hal apa sih yang akan dibangun ke depan, misalnya persiapkan juga misalnya untuk kegiatan ininya, besarnya mungkin ada PHBI, perayaan Hari Besar Islam, ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Ada juga kegiatan 17 Agustusan, bakti sosial dan lain-lain. Mungkin kita ikut di sana berpartisipasi. Nah, itu sih sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan BLS. Terus kenapa sih harus ada media sosialnya? Ya itu untuk hiburan saja sih, untuk mempublikasikan kita ini BLS itu ini, kita ingin perkenalan dengan teman-teman, ingin silaturahim dengan teman-teman. Tidak lebih sih tujuannya, itu aja. Cuman mungkin penyajiannya belum terlalu maksimal, belum terlalu menghibur, tapi setidaknya ada ruang untuk kita bersilaturahim lah di sana gitu. Nah, mungkin untuk gambaran BLS sih cuman itu ya, karena untuk membahas tentang ini filosofi logonya apa sih, tujuannya apa sih, landasan hukumnya apa sih, itu terlalu jauh. Mungkin itu bisa kalau teman-teman ada yang penasaran, tapi ya saya juga sih nggak tahu ada yang penasaran apa enggak terhadap BLS. Tapi ya udahlah, bodo amat gitu, yang penting saya menceritakan. Nah, untuk yang penasaran mungkin terkait BLS itu apa, ataupun ingin bekerja sama, ya bolehlah di Instagram kita, di searching aja, di sana ada boncang.bls. Pokoknya itu saja mungkin untuk sekarang perkenalan BLS. Ke depan saya minta doanya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu berkembang dalam menyajikan konten, baik itu konten hiburan ataupun konten-konten yang nanti mungkin akan divariasikan. Terima kasih selama ini udah ada beberapa yang nonton, ada yang subscribe juga. Saya tidak mengemis subscribe ya. Teman-teman mau subscribe silahkan, mau enggak ya silahkan aja. Yang penting teman-teman kehibur, teman-teman senang lah gitu. Yang tidak senang ya gak apa-apa, atau itu resiko kita sebagai yang menyajikan informasi gitu. Mungkin itu dulu untuk sekarang. Saya harap sih teman-teman mampir ke IG-nya BLS, karena mungkin ada informasi, udah banyak informasi di sana. Kalau di YouTube itu baru beberapa gitu. Kalaupun nggak mau ya gak apa-apa juga sih gitu.
Salam kenal dari kita Boncang Little Squad, anak kampung yang tidak kampungan-kampungan banget lah gitu. Terima kasih. Salam Boncang.